Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam salam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. belum ku anu jemput Yang kami pajak hormati, saya. bocor ya, ada yang bocor. Ini Mohon Bapak membuka mikrofonnya. baik, saya ulang, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, Bapak Ibu pejabat di lingkungan dinas Provinsi, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, serta Bapak Ibu para kepala sekolah yang sudah mendaftar sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, dan para hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan untuk melakukan aktivitas. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami merasa senang sekali bahwa Kalimantan Utara, meskipun belum semuanya, tapi kita sudah tercatat ada 460 satuan pendidikan yang secara sukarela ingin memanfaatkan momentum sebagai pelopor untuk penerapan kurikulum Merdeka secara mandiri. Ya, ini adalah peluang untuk bersegera, ya, bersegera untuk mengikuti perubahan. Ya, ini bersegera untuk mengikuti perubahan itu artinya setiap kali ada peluang yang peluang itu membawa ke arah kebaikan, kita ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Kita ingin menjadi bagian yang mengisi peluang itu untuk menjadi orang-orang pertama, ya, orang-orang pertama di dalam melakukan perubahan. Ya. Ini istilahnya berlomba-lombalah dalam kebaikan, gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu selalu ingin memanfaatkan momentum yang pertama untuk kita bisa bergabung dan mengambil peran di dalam perubahan-perubahan itu. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah dengan keberaniannya termasuk kesungguhannya mengambil peran sebagai pelopor untuk implementasi kurikulum Merdeka, ya, terutama untuk 460 satuan pendidikan ini. Dan satuan pendidikan ini kalau kita lihat di provinsi, ya, untuk provinsi, karena ini yang hadir kan untuk provinsi, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, ya. Ya, begitu kan, Mbak Anita? Oke Pak, Provinsi, Bulungan, dan Nunukan. Betul Pak. Nama provinsi ya? Oke Pak, Provinsi, Bulungan, dan Nunukan. Nah ini Bapak Ibu, kami punya catatan-catatan yang untuk provinsi itu ada 62, ya. Provinsi itu ada 62 dengan rincian SLB-nya ada 3, SMA ada 40, SMK ada 19. Lalu untuk Kabupaten Nunukan itu ada 41, ya. Ada PAUD cuma 1, SD-nya 21, SMP 19. Nah, ini yang Bulungan yang bagus, kita beri apresiasi. Bulungan itu ada 164, ya. Mudah-mudahan nanti makin banyak sekolah-sekolah kita yang siap dengan perubahan-perubahan itu akan menciptakan sekolah-sekolah yang lebih menyenangkan, sekolah-sekolah yang lebih berfokus pada kepentingan peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi 460 yang distribusinya tadi sudah saya sampaikan, Kabupaten Bulungan itu 164, dan kemudian Provinsi 62 dan Nunukan 41. Ini ada Malino 70, lalu Tarakan 85, dan Kabupaten Tanah Tidung 39. Nah, nanti kita akan beri penghargaan untuk Kabupaten Bulungan, ya, yang terbanyak 164.
kita akan berikan sertifikat untuk dinas yang sudah mengambil inisiatif mendorong kepada sekolah-sekolah. Dan kita juga berharap nanti sekolah-sekolah kita juga akan menjadi bagian dari penghargaan untuk mengapresiasi agar sekolah-sekolah kita menjadi bagian orang yang selalu menginisiatif untuk mengambil peran yang pertama, ya, peran yang pertama. Ya, jangan peran yang belakang, tapi peran yang pertama, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu di dalam implementasi kurikulum Merdeka, ya, itu esensinya adalah membangun kemerdekaan, ya, agar kemerdekaan sebagai manusia itu paling penting, ya, paling penting. Nanti Bapak Ibu pada pelaksanaan dengan kemerdekaan ini, ya, dengan kemerdekaan ini nanti didorong agar Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar dalam implementasi kurikulum Merdeka itu agar mengaktifkan akun belajar ID-nya, ya, supaya nanti bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, ya. Jadi nggak ada lagi model pelatihan Bapak Ibu, tidak. Bapak Ibu jangan menunggu untuk dilatih karena memang ini adalah mandiri. Jadi mandiri itu harus bisa belajar secara mandiri bersama dengan teman-temannya, bersama dengan komunitasnya. Nanti kami akan membantu agar Bapak Ibu memiliki inisiatif untuk belajar mandiri. Ya, jangan nanti menunggu dilatih, ya. Nggak ada pelatihan, nggak ada pelatihan dikumpulkan, enggak. Tapi nanti dengan Bapak Ibu memulai diajari bagaimana cara kita melihat, ya, platform Merdeka Mengajar itu isinya apa saja, lalu bagaimana kita bisa belajar dari konten-konten yang tersedia di platform mengajar. Nanti kalau masih ada kesulitan, Bapak Ibu bisa kita konsultasi, bisa saling berdiskusi, tapi harus berangkat dari kemauan dirinya sendiri, ya. Harus berangkat dari keinginan sendiri atas masalah yang dihadapi. Sebab kalau kita bertanya berangkat dari masalah, itu biasanya akan terjadi proses belajar. Tapi kalau Bapak Ibu itu tidak ada masalah, lalu dideklat, lalu diajari, itu biasanya banyak mubadirnya. Ya, mubadirnya karena ya belajarnya bukan dari masalah. Belajarnya tidak berangkat dari masalah atau tidak berangkat dari kebutuhan. Nah, ini ya. Ini yang nanti kami mohon Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak-bapak, Ibu dari dinas, mari nanti kita dorong agar 460 ini semuanya mengaktifkan akun belajar ID-nya, ya. Lalu memanfaatkan platform Merdeka Mengajarnya. Mulai dari siswanya, mulai dari gurunya, mulai dari tenaga kependidikannya, ya. Semuanya harus diaktifkan. Sebab kalau nanti akun belajarnya tidak diaktifkan, tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu tentu akan sulit untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ya. Jadi itu ini nggak sulit kok Bapak Ibu, tidak rumit. Ini gampang saja. Pokoknya segalanya dipikir gampang saja, nggak usah dipikir sulit, ya. Karena kalau kita sudah merasa kesulitan itu berarti kita merasa terbelenggu, kita merasa menjadi tidak merdeka. Nah, kalau kita tidak merdeka, ya pasti kita tidak bisa memerdekakan orang lain. Maka kita harus merdeka dulu, ya. Maka teman-teman nanti dari Duta Rumah Belajar, dari teman-teman LPMP ini harus membangun kemerdekaan supaya orang-orang itu merasa nyaman, mengajar itu nyaman, ya. Di sekolah itu menyenangkan, nggak ada lagi tekanan-tekanan, nggak ada lagi belenggu-belenggu. Semuanya harus dimulai dari kesenangan, keasikan, ya, keasikan, menyenangkan, membahagiakan. Lalu kemudian semua proses belajar itu harus berfokus pada kepentingan terbaik peserta didik. Ya, Bapak Ibu nanti akan menjadi orang-orang yang lebih ramah, orang-orang yang lebih bijaksana, orang-orang yang lebih memberdaya, orang-orang yang lebih membantu, ya, orang-orang yang lebih mendorong, bukan yang menghukum, ya, bukan yang menghakimi, bukan cari enaknya sendiri. Ini mohon maaf ya, beberapa hari ini kita sempat mendengar berita, mungkin Bapak Ibu sempat lihat di Samarinda, bukan di tempat kita ya, alhamdulillah bukan di tempat kita. Ya sebenarnya di tempat mana saja kita tidak berharap kejadian itu ada, ya. Bahkan di tempat permukaan bumi ini kalau perlu tidak ada, ya, tidak ada masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan. Itu ada anak katanya nggak pernah masuk sekolah, ya, anak itu
yatim, bapaknya ibunya udah meninggal, lalu bapaknya di penjara, ya ikut tantenya, ya keluarga yang tidak mampu, dia nggak punya HP, sehingga dia nggak bisa mengikuti pembelajaran, maka kemudian dia nggak pernah masuk, dan nggak pernah masuk itu juga nggak pernah diperhatikan oleh sekolah. Begitu bertahun-tahun, begitu berbulan-bulan anak ini mau masuk untuk ikut ujian, karena dia nggak pernah masuk, dan gurunya juga tidak memberikan bantuan kepada peserta yang tidak masuk ini. Anak ini masuk untuk ikut ujian tapi disuruh pulang sama gurunya, ya, tidak diizinkan, disuruh pulang. Ya, bukan hanya disuruh pulang, tetapi juga ada kekerasan verbal, ya, kekerasan verbal yang menyebabkan anak ini merasa tidak diterima, tidak diakui, dan ya usia anak-anak dia merasa cemas, merasa takut, merasa gelisah, ya, karena orang dewasa tidak memberikan perlindungan dan tidak memberikan kenyamanan. Jadi kita harus membantu, ya Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kalau ada anak yang nggak masuk 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu, tolong sekolah itu memberikan perhatian, datangi di rumahnya, ditanya, dibantu, ya. Anak-anak ini adalah perlu bantuan. Sekolah harus berharap bisa mengamankan semua anak-anak yang sedang sekolah dan dijaga. Jangan sampai ada anak yang kemudian justru putus sekolah. Ya, ini kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah itu bisa ditarik untuk masuk ke sekolah, dan sudah di sekolah diamankan, jangan sampai malah putus sekolah. Nah, ini sudah mau sekolah malah dikeluarkan, suruh jangan, ya, jangan, karena kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan hanya mencari anak-anak yang datang di sekolah, tapi kalau perlu anak-anak yang di luar sana yang tidak sekolah, ayo kita dorong, kita tarik supaya bisa sekolah, karena ini bagian dari pelayanan negara. Bagaimana kita bisa memastikan angka partisipasi siswa, ya, anak usia sekolah itu harus sekolah. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, ya. Nah itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan itu membantu dinas pendidikan, ya, seperti dinas pendidikan yang berada di wilayah-wilayah masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga Bapak Ibu juga bisa membantu anak-anak yang tidak sekolah itu ditarik untuk bisa sekolah, dan kalau sudah di sekolah diamankan, jangan sampai dia merasa tidak nyaman untuk di sekolah lalu kemudian keluar atau berhenti dari sekolah. Ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kurikulum merdeka itu nanti seperti itu. Hakikatnya di dalam kurikulum merdeka itu memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita agar dia tumbuh menjadi manusia. Ya, tumbuh menjadi manusia, karena tugas utama kita sebenarnya adalah menuntun kodrat kemanusiaan. Ya, menuntun kodrat kemanusiaan agar potensi anak itu berkembang setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Itu yang paling penting, bukan konten materi pelajaran, ya. Nah, materi pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan semuanya itu hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga alat tidak boleh digunakan sebagai tujuan. Alat biarlah tetap jadi alat. Termasuk kurikulum yang kita pakai ini adalah alat untuk mencapai tujuan, ya, bukan tujuan dari pendidikan, bukan. Tujuan pendidikan itu adalah kepentingan peserta didik, menuntun kodrat kemanusiaan peserta didik agar dia dapat berkembang setinggi-tingginya sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi dia menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan, menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan, bukan hanya selamat untuk dirinya sendiri lalu mencederai dan tidak membuat selamat orang lain. Ya, bukan itu. Termasuk juga bukan hanya bahagia untuk dirinya sendiri lalu kemudian mengorbankan kebahagiaan orang lain, bukan. Tapi yang kita harapkan anak-anak ini memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sehingga dia akan menjadi manusia yang bahagia dan membahagiakan orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat di dalam kehidupan, ya. Manfaat yang kehidupan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Dan ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional di pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas kita. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca di situ, ya,
bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu adalah berkembangnya potensi peserta didik. Ya, berkembangnya ya, bukan melemahnya, apalagi mematikannya. Jadi berkembangnya potensi peserta didik. Nah, peserta didik seperti apa yang mau dikembangkan? Ya, agar dia menjadi manusia. Jadi menjadi manusia itu lebih penting. Sehingga kalau dia penting, maka dia nggak boleh dikalahkan, nggak boleh dinomorduakan. Kalau ada di sekolah, lalu guru itu hanya berkepentingan untuk penguasaan materi pelajaran, sehingga anak-anak yang tidak menguasai materi pelajaran atau nggak lulus ujian, itu kemudian lalu dianggap dia menjadi anak yang tidak penting. Dibully, dimarahi, itu pertanda bahwa sekolah itu mendahulukan kepentingan materi daripada kepentingan manusianya. Padahal mandat kita yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan manusianya. Materi, sarana prasarana, kurikulum itu hanya alat untuk kepentingan peserta didik. Jangan dibalik. Nah, inilah kemudian yang dimaknai dengan kurikulum merdeka. Ya, merdeka mengajar itu nanti prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Itu pegang dulu esensialnya. Lalu kemudian masalah dokumen dan apa namanya mekanisnya, tata caranya, ya itu hanya sebagai strategi. Masing-masing Bapak Ibu punya hal yang berbeda, tidak masalah. Ya, yang penting pegang dulu esensialnya bahwa tugas utama kita adalah menuntun kodrat manusia agar berkembang secara maksimal, ya menjadi manusia yang paling penting. Manusia seperti apa? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang paling pertama. Satu, itu bagian dari upaya mengembangkan kodrat kemanusiaan dalam dimensi spiritual. Jadi dimensi spiritual itu adalah kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, tugas kita mengembangkan kodrat itu, kodrat spiritualnya. Lalu apalagi? Nah, apalagi? Ya, berakhlak mulia tadi sudah. Yang kedua adalah menjadi manusia yang sehat. Karena kita dianugerahi kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani. Maka kita harus menjadikan anak-anak kita adalah sehat. Lalu juga harus menjadi orang-orang yang berilmu, karena di dalam kodrat kita itu ada dimensi mental, ya, dimensi pikiran. Ini harus dikembangkan supaya pikirannya, berilmunya tadi itu memberi manfaat bagi penyelesaian masalah dirinya dan masalah orang-orang yang ada di sekitarnya, dan membuat kehidupan ini damai, selaras gitu. Itu menggunakan daya nalarnya, ya, berilmu, cerdas, kreatif dan mandiri. Itu bagian dari dimensi mentalnya. Nah, kemudian masih ada lagi bahwa kita tidak hanya menciptakan manusia-manusia sebagai pribadi yang hebat, yang memiliki keimanan spiritualnya, memiliki jasmani sehatnya, memiliki mental cerdasnya, ya. Tetapi kita juga berharap mereka itu bisa hidup dengan manusia lain yang diikat dalam suatu hubungan yang disebut dengan civil society, masyarakat sipil, yaitu warga negara. Kita hidup dengan orang lain yang diikat dalam aturan aturan dalam kehidupan sosial, ya, itu yang disebut dengan warga negara. Maka yang kita harapkan anak-anak ini menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu makna pendidikan yang mau kita bangun, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang paling penting, ya. Paling penting kita nanti dengan implementasi kurikulum merdeka itu harus lebih mengutamakan kepada kepentingan peserta didik agar dia bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, ya. Semua materi, semua tujuan pembelajaran, semua perangkat apapun itu hanya digunakan untuk kepentingan mengabdi kepada peserta didik. Ini, ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan nanti Bapak Ibu kita gotong royong, ya, kita saling membantu begitu, Bapak Ibu nanti di dalam penerapan. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, tolong bisa didiskusikan, ya. Kalau mau ke LPMP juga boleh, ya. Namanya sekarang bukan LPMP lagi tapi BPMP, ya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, kita harus menjadi keluarga besar yang sama-sama mengabdi untuk kepentingan terbaik peserta didik, ya. Hanya dengan peserta didik yang terdidik, yang menjadi manusia, inilah yang akan ikut berkontribusi di dalam kehidupan manusia yang damai dan mendamaikan.
ya, manusia-manusia yang akan manusia-manusia yang bisa menolong dirinya sendiri, tidak menjadi beban bagi orang lain, dan juga bisa menolong orang-orang lain. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai dan mendamaikan, kehidupan yang bahagia dan membahagiakan, dan tentu juga kehidupan yang sejahtera dan mensejahterakan. Ya, inilah menjadi cita-cita kita bersama, Bapak Ibu, agar kelak nanti kita bisa menyaksikan kehidupan ini menjadi damai, menjadi makmur, ya, karena lahirlah anak-anak sebagaimana tadi yang diharapkan di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, yaitu menjadi manusia-manusia yang bermartabat dan bijaksana untuk bisa mewarnai kehidupan kemanusiaan ini yang lebih damai dan mendamaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ingin memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, para kepala sekolah yang sudah mengambil inisiatif untuk menjadi bagian yang pertama di dalam mengambil peran untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Mari Bapak Ibu, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat, ya, pertemuan kita diikuti dengan hidayah, sehingga apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat dan memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan cara-cara yang lebih membahagiakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.